Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Kami ingin menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Satu, tentang non-current liabilities. Selanjutnya adalah anggota kelompok dari grup A. Yang pertama ada Eka Melina dengan MPM akhir 145. Yang kedua ada Ismena Edrea Azaria dengan MPM akhir 228. Yang ketiga ada Rizky Lamtama Sitorus dengan MPM akhir 243. Yang keempat ada Muhammad Fikri Raka Andalwa dengan MPM akhir 250. Yang kelima ada Jenny Gizabakis dengan MPM akhir 276. Yang keenam ada Dewinta Trisna Putri dengan MPM akhir 411. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas tentang bonds payable atau utang obligasi. Di sini utang obligasi itu adalah sebuah kewajiban jangka panjang tertulis berupa surat utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk meminjam sejumlah dana. Nah, dari surat ini perusahaan mengikatkan diri dalam sebuah kontrak formal atau bond indenture yang berisi dua janji utama. Yang pertama, membayar kembali seluruh pokok utang ini secara utuh pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan di masa depan. Lalu yang kedua, membayar utang berkala, biasanya setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali berdasarkan persentase tetap yang tertera pada obligasi tersebut selama masa peminjaman belum lunas. Nah, di sini perusahaan yang menerbitkan itu bonds payable ini fungsinya untuk pinjaman modal dalam skala besar yang dipecah menjadi unit-unit kecil agar bisa dibeli oleh banyak investor sekaligus. Nah, di sini juga ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada secured dan unsecured bonds atau obligasi diangunkan dan tanpa angunan. Secured bonds ini dijamin oleh aset atau kolateral tertentu. Contohnya adalah mortgage bonds yang dijamin oleh real estate dan collateral trust bonds yang dijamin oleh saham atau obligasi perusahaan lain. Lalu ada unsecured bonds, di sini tidak didukung oleh collateral. Debenture bond ini merupakan contoh obligasi tanpa angunan. Ada pula contohnya junk bond yang tidak memiliki angunan. Sangat beresiko, tapi bunga yang ditawarkan itu cukup tinggi. Lalu ada term bond, serial bonds, dan callable bonds. Term bonds ini obligasi yang seluruh unitnya jatuh tempo pada satu tanggal tunggal yang sama. Lalu ada serial bonds, yaitu obligasi yang tanggal jatuh tempohnya itu dicicil atau dicairkan dalam beberapa tahap atau angsuran secara berkala. Lalu ada callable bonds. Di sini memberikan hak kepada pihak penerbit atau issuer untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo resmi. Lalu ada convertible bonds atau obligasi konversi. Di sini obligasi ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut menjadi sekuritas lain seperti saham biasa perusahaan dalam waktu tertentu setelah penerbitan. Lalu ada commodity backed dan deep discount bond. Commodity backed bonds atau asset linked bonds ini dapat ditebus menggunakan ukuran komoditas tertentu. Contohnya seperti sekian barel minyak atau beberapa ons perak. Lalu deep discount bonds seringkali disebut dengan zero interest debenture bonds. Dijual pada diskon yang sangat besar dan tidak melakukan pembayaran bunga berkala. Keuntungan investor ini murni berasal dari selisih harga jual awal dengan nilai jatuh tempo di akhir periode. Lalu ada registered dan bearer coupons bonds. Di sini registered bonds ini terbitkan atas nama pemiliknya
sehingga membutuhkan penyerahan sertifikat lama dan penerbitan sertifikat baru jika terjadi transaksi penjualan kembali. Lalu ada bearer atau coupon bonds. Di sini tidak dicatat atas pemilik nama tertentu dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain hanya dengan penyerahan fisik saja. Lalu ada income dan revenue bonds. Income bonds ini hanya membayar bunga apabila perusahaan penerbit menghasilkan keuntungan atau profit. Lalu untuk revenue bonds membayar bunga yang bersumber dari pendapatan spesifik tertentu dan biasanya diterbitkan oleh badan pemerintahan seperti otoritas bandara atau jalan tol. Nah, di sini juga ada penerbitan obligasi, yaitu ada yang namanya kontrak obligasi atau bond indenture. Nah, di sini obligasi itu timbul dari sebuah kontrak formal yang disebut bond indenture. Di sini obligasi mencakup janji tertulis untuk membayar sejumlah nilai uang atau bunga berkala. Nah, tujuannya penerbitan obligasi ini untuk meminjam dana jangka panjang ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar. Dan ketika hanya mengandalkan satu pemberi pinjaman saja, maka akan sulit. Sehingga adanya pecahan nominal kecil seperti 1.000 euro atau 10.000 euro, utang besar tersebut bisa dibagi ke berbagai investor. Nah, untuk proses pemasaran, di sini perusahaan dapat menjual obligasi melalui bank investasi sebagai agen penjual atau underwriter. Metodenya bisa berupa firm underwriting, di mana bank menjamin pembelian seluruh obligasi dan menanggung resiko penjualan, atau best efforts underwriting, di mana bank menjual obligasi demi komisi tanpa menanggung sisa obligasi yang tidak berlaku. Atau perusahaan di sini juga bisa langsung menjualnya ke institusi besar atau private placement. Masih di obligasi, di sini kita akan membahas valuation and accounting for bonds payable, yaitu valuasi dan akuntansi utang obligasi. Di sini komunitas investasi itu biasanya menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan. Terdapat aliran bunga berkala dan pelunasan pokok. Untuk di sini terdapat tingkat bunga, yaitu ada yang pertama ada stated rate atau tingkat suku bunga yang ditetapkan, yang disebut juga dengan tingkat kupon atau nominal, yang suku bunganya ditulis berdasarkan kontrak obligasi dan dicetak di sertifikat obligasi. Nah, tingkat bunga ini berfungsi untuk menentukan jumlah kas bunga yang dibayarkan kepada investor. Lalu ada market rate atau effective yield atau tingkat suku bunga pasar, yaitu suku bunga yang mencerminkan tingkat pengembalian yang sebanding dengan karakteristik resiko dari perusahaan penerbit di pasar. Nah, suku bunga pasar ini digunakan sebagai faktor diskonto atau discount rate untuk menghitung present value dari obligasi. Nah, di sini terdapat kondisi penerbitan obligasi. Yang pertama ada bond issued at par, yaitu diterbitkan pada nilai par, terjadi ketika stated rate sama dengan market rate, yaitu nilai tunai present value dari seluruh arus kas obligasi akan persis sama dengan nilai nominalnya. Lalu ada bond issued at discount, diterbitkan dengan diskon, terjadi ketika stated rate lebih rendah daripada market rate. Dikarenakan menawarkan bunga yang lebih rendah dari pasar, investor di sini menolak membayar seharga nilai nominalnya, sehingga obligasi dijual di bawah nilai nominal. Dan selisih kurangnya dicatat sebagai diskon obligasi. Diskon ini diamortisasi sepanjang masa obligasi dan sifatnya menambah beban bunga atau interest expense. Lalu yang ketiga ada bonds issued at a premium, yaitu diterbitkan dengan premium atau premi. Terjadi ketika stated rate lebih tinggi dari market rate karena di sini memberikan bunga di atas rata-rata pasar dan investor di sini rela untuk membayar lebih mahal dari nominalnya. Sehingga selisih lebihnya dicatat sebagai premi obligasi. Premi obligasi ini diamortisasi sepanjang masa obligasi dan sifatnya
mengurangi beban bunga. Lalu yang selanjutnya ada metode amortisasi, itu metode suku bunga efektif. Metode yang wajib dan disukai atau paling sering dalam akuntansi komersial adalah effective interest method, di mana langkah perhitungannya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada beban bunga obligasi. Untuk rumusnya sendiri, nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali dengan suku bunga efektif. Lalu ada pembayaran bunga atau kas. Di sini nilai nominal obligasi dikali dengan suku bunga kupon atau state rate. Lalu yang terakhir ada jumlah amortisasi, selisih antara beban bunga dan pembayaran bunga. Nah, metode ini bisa menghasilkan beban bunga periodik yang mencerminkan persentase konstan terhadap nilai tercatat obligasi pada setiap awal periode. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai effective interest method pada bonds payable. Metode ini digunakan untuk menghitung beban bunga berdasarkan nilai tercatat utang atau carrying value dan dengan bunga efektif atau market rate. Jadi beban bunga tidak selalu dihitung dari nilai nominal obligasi saja, tetapi dari nilai tercatatnya setiap periode. Pada bagian rumus utama, interest expense diperoleh dari carrying value dikali effective rate. Sedangkan cash interest dihitung dari face value dikali dengan state rate. Selisih antar keduanya disebut amortisasi. Jika obligasi dijual dengan diskonto, maka interest expense akan lebih besar daripada cash interest. Selisih tersebut akan menambah carrying value obligasi hingga mendekati nilai nominal saat jatuh tempo. Sebaliknya, jika obligasi dijual dengan premium, interest expense lebih kecil daripada cash interest. Selisihnya akan mengurangi carrying value obligasi secara bertahap. Tujuan metode ini adalah agar beban bunga tiap periode menjadi lebih realistis dan tidak tercatat obligasi nantinya akan sama dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Pada slide ini dijelaskan mengenai long-term notes payable yang dibagi menjadi dua, yaitu notes issued at face value dan notes not issued at face value. Pada bagian kiri, notes issued at face value terjadi ketika stated interest rate sama dengan market atau effective rate, sehingga notes diterbitkan sebesar nilai nominalnya. Karena nilainya sama, maka tidak ada diskon maupun premium. Present value juga sama dengan face value, sehingga carrying value notes tetap sama selama masa notes. Saat penerbitan, perusahaan mencatat debit cash dan credit notes payable sebesar nilai nominal. Perhitungan bunganya juga lebih sederhana, yaitu interest expense sama dengan face value dikali stated rate. Karena notes dijual sesuai nilai nominal, tidak diperlukan amortisasi tambahan. Kemudian pada bagian kanan terdapat notes not issued at face value. Kondisi ini terjadi ketika stated rate berbeda dengan market atau effective rate, sehingga notes dijual tidak sebesar nilai nominal. Jika market rate lebih tinggi daripada stated rate, maka notes dijual dengan diskon atau harga jual lebih rendah dari face value. Sebaliknya, jika market rate lebih rendah daripada stated rate, notes dijual dengan premium atau harga jual lebih tinggi dari face value. Selanjutnya, terdapat zero interest bearing notes, yaitu notes yang tidak memiliki stated interest rate. Selisih antara kas yang diterima dan face value dicatat sebagai diskon, lalu diamortisasi menjadi interest expense selama umur notes. Sedangkan interest bearing notes memiliki stated interest rate, tetapi market rate berbeda sehingga dapat menimbulkan diskon atau premium. Pada bagian bawah terdapat rumus utama, yaitu diskon atau premium diperoleh dari face value dikurangi percent value. Kemudian interest expense dihitung dari carrying value dikali effective rate. Sedangkan cash interest dihitung dari face value dikali stated rate. Selisih antara interest expense dan cash interest disebut amortisasi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai long term notes payable. Pada bagian special notes payable situation atau situasi khusus vessel bayar. Yang pertama, ada vessel yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Ketika perusahaan menukar instrumen utang dengan properti, barang, atau jasa, dalam transaksi wajar, tingkat bunga yang tercantum dianggap wajar, kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan. Suku bunga tidak wajar atau nilai nominal vessel berbeda signifikan dari harga jual tunai. Dalam kondisi tersebut, nilai vessel diukur berdasarkan nilai wajar properti atau jasa yang diterima. Jika tidak ada suku bunga, maka selisih antara nilai nominal vessel dan nilai wajar properti dianggap sebagai bunga. Yang kedua, ada pemilihan suku bunga atau imputasi.
Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti atau jasa dan wesel tidak memiliki pasar aktif, perusahaan harus mengimputasi suku bunga yang sesuai. Proses ini disebut dengan imputasi, dan suku bunga yang dihasilkan disebut sebagai suku bunga imputasi. Faktor penentu imputasi antara lain yaitu peringkat kredit penerbit, ada tidaknya agunan, jadwal pembayaran, dan juga suku bunga pasar yang berlaku. Yang ketiga ada jadwal amortisasi diskonto atau metode bunga efektif. Diskonto diamortisasi setiap tahun dengan membandingkan bunga kas yang dibayar yaitu sebesar 2% dan beban bunga efektif sebesar 8%. Selisihnya merupakan diskonto yang diamortisasi, sehingga nilai tercatat wesel meningkat setiap tahun hingga mencapai 550.000 euro pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya masih pada bagian long term notes payable. Di sini terdapat mortgage notes payable atau wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek itu adalah surat promes yang dijamin dengan dokumen hipotek, di mana peminjam menjadikan hak atas properti sebagai agunan pinjaman. Instrumen ini lebih umum digunakan oleh individu, perusahaan perseorangan, atau persekutuan dibandingkan perusahaan besar, karena perusahaan besar biasanya lebih menguntungkan menerbitkan obligasi untuk pinjaman dalam jumlah yang besar. Nah, di sini terdapat penerimaan kas dan efek poin. Peminjam menerima kas sejumlah nilai nominal wesel sehingga tidak ada diskonto maupun premi. Namun, jika pemberi pinjaman mengenakan poin, yaitu 1 poin sama dengan 1% dari nilai nominalnya, jumlah kas yang diterima peminjam lebih kecil daripada nilai nominal, sehingga suku bunga efektif menjadi lebih tinggi dari suku bunga yang tertera. Yang kedua, ada penyajian di laporan keuangan. Wesel hipotek dilaporkan sebagai liabilitas dengan judul seperti mortgage notes payable atau notes payable secured, disertai pengungkapan singkat mengenai properti yang dijadikan sebagai agunan. Jika dibayar lunas saat jatuh tempo, wesel diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Jika dibayar secara cicilan, angsuran yang jatuh tempo dalam tahun berjalan disajikan sebagai liabilitas lancar, sedangkan sisanya dianggap sebagai liabilitas jangka panjang. Yang ketiga ada hipotek bunga tetap versus bunga variabel. Saat ini, banyak pemberi pinjaman menawarkan hipotek bunga variabel sebagai alternatif dari hipotek bunga tetap tradisional. Suku bunga pada hipotek variabel mengikuti pergerakan pasar dan biasanya disesuaikan setiap 1 atau 3 tahun, mengacu pada suku bunga acuan seperti suku bunga prime. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai extinguishment of non-current liabilities. Di sini terdapat extinguishment with cash before maturity atau pelunasan utang sebelum jatuh tempo. Perusahaan terkadang melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh temponya. Total biaya pelunasan termasuk call premium dan biaya perolehan kembali disebut dengan harga perolehan kembali. Selisih antara harga ini dengan nilai tercatat obligasi menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jika harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai tercatat maka timbul keuntungan. Namun sebaliknya, jika lebih besar maka timbul kerugian. Sebelum pencatatan, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus terlebih dahulu diamortisasi hingga tanggal pelunasan. Di sini terdapat refunding atau penggantian obligasi. Seringkali menguntungkan bagi penerbit untuk menebus seluruh obligasi yang beredar dan menggantinya dengan obligasi baru berbunga lebih rendah. Proses ini disebut dengan refunding. Baik dalam situasi refunding maupun pelunasan biasa, selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode pelunasan dan disajikan dalam kelompok pendapatan atau beban lain-lain di laporan laba rugi. Di sini terdapat contoh pada Evermaster Bonds. Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahun dengan nilai nominal 100.000 euro, kupon 8% dibayar semesteran dan dijual dengan yield 10% sehingga harga jualnya 278.000 euro, terdapat diskonto. 2 tahun setelah penerbitan, tepatnya pada 1 Januari 2024, Evermaster menebus seluruh obligasi pada harga 101 atau senilai 101.000 euro
Berdasarkan jadwal amortisasi, nilai tercatat obligasi pada saat penembusan adalah 94.925.000 euro, sehingga timbul kerugian pelunasan sebesar 6.075 euro. Di sini terdapat jurnal pencatatannya, yaitu utang obligasi sebesar 94.925 euro pada bagian debit. Yang selanjutnya ada kerugian pelunasan utang sebesar 6.075 euro di bagian debit juga, dan kas sebesar 101.000 euro pada bagian kredit. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan extinguishment of liability by exchanging asset or securities, di mana ini merupakan metode pelunasan utang jangka panjang bukan dengan tunai, tapi dengan cara lain, yaitu aset non-kas seperti menerbitkan efek atau sekuritas seperti saham ataupun sebuah obligasi kepada kreditur. Di mana terdapat dua langkah atau dua metode. Yang pertama adalah pelunasan dengan pertukaran aset atau transfer of asset. Pada metode tersebut, perusahaan menyerahkan aset tetap atau aset tak berwujud, misalnya tanah, gedung, kendaraan, sebagai pertukaran atau penghapusan utang dalam jangka panjang. Dalam prosesnya, nilai aset yang diserahkan dihitung berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar atau nilai masa kini, bukan pada nilai buku yang terjadi. Hal tersebut juga terdapat hal krusial yang perlu diwaspadai. Terdapat dua tahap pengakuan. Yang pertama, keuntungan atau kerugian, pengalihan aset, yaitu selisih antara nilai buku dengan nilai wajar untuk mencari keuntungan ataupun kerugian yang terjadi pada proses penjualan. Kemudian yang kedua adalah keuntungan pelunasan utang. Nah, selisih nilai tercatat utang harusnya lebih rendah yang dibayarkan daripada nilai aset wajar yang diserahkan. Harusnya nilai aset wajar yang diserahkan lebih rendah daripada nilai utang yang tercatat. Nah, yang kedua adalah pelunasan dengan pertukaran sekuritas, debt to equity swap. Nah, pada metode ini dikenal juga dengan konversi utang yang menjadi suatu modal. Perusahaan menerbitkan saham baru yang dimana menyerahkan kepada kreditur, sehingga kreditur menjadi salah satu pemegang saham dan utang tersebut dihapuskan dengan cara kreditur menjadi investor. Pada proses akuntansi tersebut, utang jangka panjang di neraca dihapus, digantikan akun modal saham atau share capital serta tambahan modal yang disetor pada kreditur tersebut. Keuntungan pelunasan ini, jika nilai wajar saham diterbitkan lebih rendah daripada utang yang dihapus, perusahaan akan mengakui gain of extinguishment of debt. Namun jika sebaliknya, nilai wajar saham lebih tinggi daripada utang yang dihapus, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau loss gain or loss on extinguishment of debt. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian extinguishment of liability with modification of term, di mana ini merupakan proses pembaruan atau perbaharuan dari utang lama yang dianggap lunas atau padam dengan syarat kontraknya diubah secara signifikan, lalu digantikan oleh utang baru dengan kontrak baru. Kapan modifikasi dianggap sebagai pelunasan utang? Ketika melakukan pelunasan atau uji tes nilai 10%, di mana akuntan akan hitung nilai sekarang, bisa lebih murah, bisa lebih mahal dibandingkan dengan nilai yang tercatat pada utang lama. Maka utang lama wajib dihapus dan utang baru wajib dicatat dari nol. Nah, di sini juga terdapat bentuk-bentuk modifikasi persyaratan. Yang pertama adalah pemotongan nilai pokok. Kreditur merelakan sebagian utang pokok perusahaan yang tidak perlu dibayarkan. Misal, sebenarnya kreditur mendapat 10M,
dan jika dipotong menjadi 7M. Dan juga terdapat penurunan suku bunga, yaitu pengurangan tingkat bunga secara drastis, misal dari 12% menjadi 8%, dan perpanjangan jatuh tempo. Yang sebelumnya kita mengetahui jatuh tempo yang diberikan cukup atau sudah terbatas. Namun, dengan kontrak baru tersebut, jangka panjang tersebut dapat diperbarui, misal dari 2 tahun hingga 5 tahun. Dan penundaan pembayaran bunga. Dengan kontrak baru tersebut, perpanjangan jatuh tempo menunda pembayaran bunga, sehingga bunga tidak perlu dibayarkan sekarang, melainkan diakumulasikan pada akhir periode kontrak. Namun, di sisi lain, dampaknya bagi laporan laba rugi akan munculnya laba semu, di mana jika kreditur memberikan banyak kelonggaran, perusahaan akan mencatat keuntungan, sebab perusahaan akan memanfaatkan situasi tersebut. Maka dari hal tersebut, investor harus memahami kondisi yang terjadi. Keuntungan tersebut bukan dari penjualan, melainkan dari penghapusan utang atau pengurangan utang dari modifikasi yang terjadi atau persyaratan yang telah diberikan oleh kreditor tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang fair value option atau opsi nilai wajar. Nah, secara umum, liabilitas jangka panjang itu dicatat sebesar biaya diamortisasi atau nilai nominal disesuaikan dengan pembayaran dan amortisasi. Nah, namun perusahaan ini memiliki opsi untuk mencatat aset dan liabilitas keuangannya berdasarkan nilai wajar atau fair value. Nah, alasan penggunaan dari opsi nilai wajar ini adalah IASB atau International Accounting Standard Board menilai bahwa penggunaan nilai wajar ini memberikan informasi yang lebih relevan dan lebih mudah dipahami karena mencerminkan nilai kas ekuivalen dari instrumen tersebut pada saat ini. Nah, pengukuran dari nilai wajar. Nah, di sini kalau yang dipilih adalah opsi nilai wajar, liabilitas akan dilaporkan sebesar nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Nah, selisih dari perubahan nilai atau keuntungan, kerugian, kepemilikan yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai bagian dari laba bersih atau net income. Nah, ada kontroversi dari nilai wajar. Di sini jika kelayakan kredit suatu perusahaan itu memburuk, nilai utangnya di pasar akan menurun. Di bawah pencatatan nilai wajar, penurunan nilai utang ini justru menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang dianggap berlawanan dengan logika dasar. Untuk mengatasi kejanggalan ini, aturan mensyaratkan bahwa perubahan nilai liabilitas yang murni disebabkan oleh perubahan risiko kredit perusahaan, jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam laba bersih, melainkan harus dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya adalah off balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca. Nah, ini adalah sebuah upaya meminjam dana sedemikian rupa sehingga kewajiban atau utang tersebut tidak dicatat di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, bentuk-bentuk praktiknya itu yang pertama ada non-consolidated subsidiary. Di bawah aturan FRS, perusahaan induk tidak diwajibkan untuk mengonsolidasi pelaporan keuangan anak perusahaan jika kepemilikannya kurang dari 50%. Akibatnya, aset dan liabilitas termasuk utang bernilai besar milik anak perusahaan tidak akan muncul di neraca perusahaan induk. Terus yang kedua ada Special Purpose Entity atau SPE. Jadi perusahaan utama membuat perusahaan terpisah dari SPE khusus untuk mendanai dan mengerjakan proyek tertentu seperti membangun pabrik. Terus perusahaan utama juga hanya memberikan jaminan
untuk membeli produk dari pabrik tersebut, sehingga baik aset pabrik maupun utang proyeknya tidak perlu dicatat di buku perusahaan utama. Nah, alasan perusahaan melakukan hal tersebut itu yang pertama agar catatan itu terlihat sehat. Jadi laporan keuangan yang terlihat sedikit utangnya akan membuat bank atau investor terkesan, sehingga perusahaan lebih mudah dapat pinjaman baru dengan bunga yang lebih murah. Yang kedua, mengakali aturan batas utang. Saat meminjam uang biasanya ada aturan batas minimal utang yang boleh dimiliki perusahaan. Dengan menyembunyikan utang, mereka bisa meminjam uang lagi tanpa ketahuan melanggar batas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian liabilitas jangka panjang. Jadi di sini di neraca utama, perusahaan itu hanya menampilkan satu angka total atau beberapa kategori besar saja agar laporan itu tetap ringkas dan mudah dibaca. Nah, untuk detail dari utang tersebut dijelaskan secara mendalam di bagian catatan kaki atau notes. Informasi yang wajib diungkapkan meliputi yang pertama, karakteristik atau jenis liabilitas, misalnya seperti obligasi, utang bank, atau kewajiban sewa. Lalu yang kedua ada tanggal jatuh tempo dan tingkat suku bunga. Lalu yang ketiga ada agunan atau aset yang dijadikan jaminan utang. Lalu selanjutnya ada nilai wajar, fair value dari utang jangka panjang tersebut. Nah, yang terakhir, porsi jangka pendek, yakni utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan harus dikeluarkan dari kategori jangka panjang dan dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali jika ada rencana pendanaan kembali yang sah. Materi selanjutnya yakni analisis liabilitas jangka panjang. Di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Jadi rasio ini mengukur seberapa besar persentase total aset perusahaan yang didanai oleh utang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, semakin tinggi rasionya, semakin tinggi pula resiko keuangan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada rumusnya, rumus debt to asset ratio, yakni debt to asset sama dengan total liabilitas dibagi dengan total aset. Lalu yang kedua ada times interest earned ratio, yakni rasio cakupan bunga. Nah, definisi dari rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga dari laba operasi yang dihasilkannya. Semakin tinggi angkanya, semakin aman posisi perusahaan karena labanya jauh lebih besar daripada beban bunganya. Nah, rumusnya di sini times interest earned sama dengan laba bersih ditambah dengan beban bunga ditambah dengan beban pajak penghasilan dan dibagi oleh beban bunga seluruhnya. Terima kasih, itu dia paparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.